Jelang persalinan anak keduanya yang diperkirakan lahir di bulan November atau Desember mendatang, Nagita terlihat sudah mulai mengurangi aktivitasnya di luar rumah dan mengosongkan jadwal kerja di 2 minggu terakhir bulan ini. Tak hanya itu saja, Raffi pun juga sudah menyiapkan kamar khusus untuk calon adik Rafattar. Lantas benarkah Raffi juga akan mengosongkan jadwal pekerjaannya hingga awal tahun depan agar bisa memberikan waktu dan perhatiannya pada keluarga dan kesehatannya sendiri? Di tengah kesibukan Raffi dan Gigi membeli perlengkapan bayi, Rafattar pun terlihat cemburu dan suka cari perhatian kepada orang tuanya. Dan benarkah Gigi terlihat semakin sensitif dan sering menangis selama kehamilan anak keduanya? Diakui sebagai berkah anak, Raffi dan Gigi pun membagikan berkah tersebut kepada karyawannya dengan membelikan rumah dan juga mobil. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. 6 tahun menanti anak kedua, Raffi dan Nagita tinggal menghitung hari menyambut persalinan adik Rafattar. Ya, berbagai persiapan pun mereka lakukan, mulai dari Gigi yang mengurangi jadwal bekerjanya di bulan November dan mengambil cuti di 2 minggu terakhir jelang persalinannya. Tak hanya itu saja, Raffi pun juga sudah menyiapkan kamar khusus untuk calon buah hati keduanya. Tapi tidak menyiapkan banyak perlengkapan bayi karena masih ada kepunyaan Rafattar saat masih bayi dulu. Persiapan kelahiran nggak terlalu ada persiapan gimana sih. Mudah-mudahan 3 minggu lagi. Jadi doain aja, yang penting sehat sih. Itu aja yang paling penting. Di mana? Di Jakarta. Oke. Kebetulan aja karena bulan-bulan ini bulannya Gigi udah terakhir ngambil. Dia kan mau cuti, jadi 2 minggu sebelum lahiran dia udah nggak mau ngambil acara lagi. Maksudnya pengen udah istirahat. Jadi ya mungkin ini udah minggu-minggu terakhir dia mau cuti. Jadi ya diambil aja biar bisa silaturahmi sama teman-teman. Habis gitu dia kan cuti. Kamar juga ya? Rombak kamar nggak banyak sih, cuman ya karena ini anak kedua kali, jadi ya kamarnya jadi banyak lungsuran bekas Rafattar kita kasih, karena kan anaknya laki juga gitu. Di bulan November sih dia udah nggak ngambil banyak acara, udah fokus karena kondisi juga kan sekarang memang di COVID begini masih ya meskipun kita udah jauh membaik tapi kan kita jaga-jaga karena mau lahiran. Saya pun nggak terlalu banyak ambil kerjaan yang memang tambahan gitu karena memang udah sampai anak lahiran ya, ini kan udah mau akhir tahun juga, mungkin awal tahun lagi baru mulai kita banyakin aktivitas. Cuman sekarang ya kita lebih fokus di peran. Selain melakukan banyak persiapan untuk menyambut calon anak keduanya, Raffi pun juga membuat komitmen untuk menyiapkan banyak waktu bersama keluarganya hingga akhir tahun. Ya, sejak bulan November ini, Raffi yang mulai menjalani hidup sehat, mengurangi aktivitasnya di luar rumah agar bisa bersama Gigi dan Rafattar serta calon anak kedua mereka. Selain itu, Raffi pun juga mengaku jika dirinya baru kembali beraktivitas setelah anak kedua mereka lahir atau di awal tahun 2022. Sebenarnya udah banyak kurangin kerjaan juga, emang ini kebetulan juga kan akhir tahun. Jadi November Desember ini biar nggak usah terlalu sibuk, bisa ini kan 6 tahun kan kita nunggu bayinya kan, nunggu anaknya biar bisa nemenin Gigi juga sampai akhir tahun. Ya nanti awal tahun ya kita mulai sibuk lagi, memang kebetulan juga kan udah akhir tahun kan, jadi ya kita lebih santai aja nanti awal tahun. Seenggaknya sebulan kelahiran anak pertama ini kita bisa kasih perhatian buat istri, buat Rafattar sama buat bayinya. Kemungkinan besar enggak, tapi tergantung, kalau ada yang bayarannya oke kita terbang. Kesehatan ya alhamdulillah sehat, paling penting itu kan sehat. Waktu itu kan sempat kolesterol tinggi, makanya sekarang lagi diet lagi, jaga makan yang paling penting sih. Penting tidur cukup. Dia sempat cerita sih waktu kita keliling,
dia bilang, ini adalah waktu yang sangat gue damba-dambakan. Ketika gue 24 jam ketemu sama Rafathar dan Nagita dan istri gue, ini gue sempatin banget nih. Ini kesempatan banget buat gue. Dan betul, dengan 4 bulan itu dia merasa bahwa dia tuh happy banget. Ya seneng banget gitu bisa ngasih waktu 4 bulan itu. Dan Mbak Gigi pun juga seneng, Rafatharnya juga seneng, kemana-mana ada tempat yang baru juga, bisa main-main bareng sama papahnya juga gitu. Dari berbagai persiapan Raffi dan Gigi menyambut calon anak kedua mereka, lantas benarkah Rafathar cemburu dan suka cari perhatian usai Raffi dan Gigi membeli perlengkapan bayi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah kehebohan, Raffi dan Gigi melakukan berbagai persiapan jelang persalinan anak kedua mereka yang diperkirakan lahir di bulan November atau Desember mendatang. Raffi dan Gigi pun juga mengaku jika Rafathar terlihat cemburu dan suka cari perhatian kepada mereka. Ya, 6 tahun menjadi anak tunggal, Rafathar yang cemburu saat Raffi dan Gigi membeli sejumlah perlengkapan bayi terlihat mencari perhatian dengan mencoba perlengkapan untuk adik laki-lakinya tersebut. Rafathar, ya alhamdulillah dia senang mau nyambut adiknya, dia juga lagi deg-degan juga, kadang dia caper juga, namanya juga mau ada adik jadi dia suka caper juga, tapi kita juga harus kasih perhatian ekstra buat Rafathar supaya dia nggak ngerasa ada adiknya dianya nggak diperhatiin gitu ya. Tapi namanya juga selama 6 tahun kan Rafathar jadi anak tunggal, kemarin sekarang udah ada adik gitu. Ya namanya juga anak pastilah nyari perhatian, kayak kemarin kita beli baju-baju bayi, dia beli empeng buat bayi, empengnya dia cobain, dia ngomongnya dicadel-cadelin, jadi dia ngerasa dia juga ada rasa bukan cemburu tapi ngerasa ya capernya ada lah gitu. Nyari perhatian lah. Selain Rafathar yang cemburu dan suka cari perhatian kepada Nagita yang sibuk mempersiapkan segala keperluan jelang persalinan adik laki-laki Rafathar, di sisi lain Mama Rita pun mengaku jika Nagita yang punya karakter sedikit cengeng terlihat lebih sensitif dan sering menangis selama kehamilan anak keduanya. Bedanya cuma dia rada melo hari yang sekarang. Iya, pokoknya agak melo dia. Sempat ditanya nggak sih karena Enggak, memang nggak tahu tuh, dia sedikit-sedikit nangis kok. Tapi emang dia cengeng, tapi memang aslinya cengeng. Ditambah hamil ini rada melo, itu aja sih. Melo karena drakor atau apa nih? Enggak. Pokoknya seneng aja. Cucu lagi. Iya, seneng. Udah, belum siapa apa-apa. Orang dia udah punya semuanya. Dari Rafathar yang suka cari perhatian kepada orang tuanya, hingga Nagita yang terlihat lebih sensitif di kehamilan keduanya. Lantas, seperti apa limpahan berkah Gigi dan Raffi jelang persalinan anak kedua mereka? Dan benarkah keduanya sampai membeli rumah dan juga mobil untuk karyawannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Di saat Rafathar sibuk mencari perhatian kepada orang tuanya jelang kelahiran sang adik,
Di sisi lain, kesuksesan Raffi Ahmad pun terlihat makin meluas setelah dirinya menikah dengan Nagita Slavina. Kini, di saat mereka sedang mempersiapkan persalinan anak keduanya, berkah yang mereka terima pun juga semakin bertambah. Ya, berkah itu tidak lain adalah hasil dari bisnis kuliner, sepak bola, e-sport, hingga bisnis digital yang mereka rintis dari nol dan menjadi perusahaan media kreator yang meraih sukses besar. Ya benar, jadi kita ini buat ya ngasih pesan buat anak-anak muda semuanya. Kita juga tidak bermimpi untuk bisa menjadi seperti ini, karena memang cita-cita saya dulu mungkin bukan pengen jadi orang kaya, cita-cita pengen jadi orang bahagia. Jadi dengan apapun itu ya kita syukuri. Jadi dulu cuma di garasi 3 karyawan atau 4 karyawan, lupa, 3 karyawan dengan saya sama dia berlima. Akhirnya dari mulai garasi pelan-pelan dan semua juga kita kerjakan di rumah. Ibaratnya jadi ya itu, jadi nggak pernah untuk takut dimulai semuanya dari kecil dulu, asal kita fokus, kita tahu apa yang mau kita kerjain dan kita mau belajar. Puas atau bahagia, semuanya yang penting ini kita tidak boleh merasa puas terus. Kalau aku sih intinya selama gue masih bernafas dan gue masih hidup ya terus, gue tidak boleh berpuas diri. Dan kalau gue tipenya tuh orangnya istirahat boleh sejenak, setelah istirahat kita balik lagi ke track kita. Jadi nggak boleh kata menyerah sampai kita mati itu baru nyerah. Ya memulainya memang dibilang dari 00 banget sih enggak ya. Mungkin sebenarnya channelnya Rans Entertainment itu sebetulnya dari 2017 akhir ya. Aku tuh masuk di awal 2018 gitu. Tapi memang masih kecil banget gitu. Kontennya ya udah sebatas ngikut aja gitu kan, sebatas keseharian gitu. Tapi memang kita membangun itu bahwa kita ingin menciptakan bahwa karena kita backgroundnya dari TV ya, jadi kita paham secara proses produksi, secara kontennya, secara budgetnya dan yang lainnya kita paham gitu. Jadi ini akan jadi sesuatu yang besar menurut kita gitu, karena digital is everything lah, future entertainment lah. Nah di situ kayaknya ini seru nih untuk ngebangun betul-betul dari kosong lah, dari sebuah garasi yang hanya 3-4 karyawan doang, dari 3 karyawan. Lalu sampai sekarang tuh kita sudah punya ratusan karyawan dengan berbagai macam unit bisnis yang kita miliki. Jadi transformasi yang kita lakukan adalah di sini tidak hanya kita buat konten, tetapi bagaimana pelan-pelan kita bisa agak lepas dari Raffi Nagita yang sehari-hari. Tapi kita membuat sebuah entity yang lainnya gitu, membuat entity lainnya seperti kita buat bola gitu kan, kita akuisisi klub bola, kita akuisisi klub basket, kita juga akuisisi e-sports dan lain-lainnya, yang animasi juga punya, label musik juga punya. Nah, transformasi dari yang hanya Raffi Nagita menjadi sebuah perusahaan media digital, artinya dari sebuah konten kreator dan sekarang menjadi media kreator. Meraih berkah yang berlimpah dari bisnis yang dibangunnya, Raffi dan Gigi pun tidak lupa untuk selalu berbagi. Ya, selain berbagi dengan anak-anak yatim, keduanya pun juga berbagi kepada karyawannya yang turut menyukseskan bisnis mereka selama ini. Hal itu pun juga terlihat saat Raffi dan Gigi tidak hanya membelikan mobil untuk karyawannya, tapi juga membelikan rumah untuk Abrar yang sejak tahun 2018 bekerja bersama Raffi dan Gigi di bisnis digital mereka. Abrar pun mengaku jika rumahnya akan dilengkapi dengan banyak fasilitas, seperti kolam renang, garasi yang luas, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau secara cerita, aku tuh udah 4-5 kali mau beli rumah dari zaman kantor yang dulu. Gagal, satu nggak diterima, satu udah mau bayar telat DP, terus di ini sama orang, dan yang lainnya. Bahkan yang terakhir tuh saya sudah di-approve semua KPR-nya, harganya sekitar 800-900 juta gitu, daerah Bintaro. Tapi pada perjalanannya ada suatu musibah, akhirnya nggak jadi tuh, DP saya nggak dibalikin gitu. Ya udahlah, saya bilang santai aja, nanti beli rumah dan yang lainnya. Tapi ya mungkin Raffi ngelihat itu, dan mungkin dia jadi ngasih rezeki saya yang lebih banyak. Saya dan teman-teman saya sebenarnya, teman-teman juga yang lainnya juga ada yang beli rumah, ada yang nyicil rumah dan yang lainnya beli mobil,
beli motor, beli ya berbagai macam yang mereka tidak dapatkan di tempat sebelumnya, ya mereka bisa meraihnya gitu. Dan dibeliin rumah sama Arafi tuh sebenarnya secara tidak langsung diberikan gitu, bukan secara langsung lu nanti gue beliin rumah seharga 2 miliar, 3 miliar gitu, enggak gitu. Tapi dia memberikan bahwa dengan kerja di Rans lu bisa beli mobil gitu, bahwa dengan bonus yang didapatkan ini bisa membantu lu untuk beli rumah. Alhamdulillah ketemu sama orang baik, sama AA, lalu semenjak itu keadaan bisa jauh lebih berubah gitu, jadi lebih, alhamdulillahnya lebih sejahtera. Iya, apresiasi juga mungkin ya mungkin dilihat sama Raffi udah ngikut, sama AA udah ngikut lama gitu kan, dan mungkin saja ya kerjanya juga cukup bagus gitu. Ya ini kayaknya udah waktunya nih gue kasih lebih banyak rezeki nih buat lo gitu. Tapi secara langsung dia pernah sih beberapa kali, mau beli rumah gitu. Emang lo mau beli rumah? Ya mau, siapa yang nggak mau gitu. Kayak misalnya nanti rumah saya kan lagi dibangun dari nol tuh, kita beli rumah yang sudah jadi, kita bongkar semua, kita bikin desain yang baru. Bahkan AA juga ya udah nanti gue isiin interiornya gitu, nanti keramiknya gue yang pasangin, nanti WC-nya gue iniin, nanti kolam renangnya gue coba iniin, dan yang lainnya. Jadi kayak gitu-gitu sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.